Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan terkait tugas kuliah mengenai budaya yang ada pada mata kuliah Etnosa Sambo. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yakni yang pertama, Bayi Elisa Aristia, yang kedua Ismawati, yang ketiga Joni Pranata, yang keempat Khairun Nazmi, yang kelima Kurniatin, dan yang terakhir Reksa Haniantara. Adapun hal yang akan kami bahas di sini adalah ciri-ciri dan fungsi budaya, seperti apa budaya bisa jadi nilai, lalu seperti apa karakter khas orang Sasak atau orang Sumbawa atau orang Embojo, dan yang terakhir, apa yang Anda temukan contoh-contoh unsur budaya yang paling menonjol di masyarakat Sasambo? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dan fungsi budaya. Jadi yang pertama yaitu kita akan membahas yaitu ciri-ciri budaya. Nah, jadi budaya itu dia mempunyai ciri-ciri, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, budaya merupakan suatu simbol, di mana budaya tersebut bisa menyimbolkan suatu daerah atau suku. Yang kedua, budaya merupakan warisan lokal yang ada di suatu daerah dan dipelajari oleh individu. Yang ketiga, budaya dapat diteruskan kepada setiap orang dan kelompok serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang keempat, budaya bersifat dinamis. Artinya yaitu budaya itu terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Yang kelima, budaya itu dia bersifat selektif. Maksudnya menampilkan pola perilaku manusia berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terbatas. Yang ketujuh, dia bersifat etnosentrik, di mana maksudnya adalah menganggap bahwa budaya yang dimilikinya adalah yang terbaik dibandingkan budaya yang lain. Yang ketujuh, bisa berubah dengan adanya pengaruh globalisasi. Selanjutnya yaitu fungsi budaya. Nah, jadi ada beberapa fungsi budaya, diantaranya itu sebagai berikut. Yang pertama sebagai identitas. Nah, jadi budaya merupakan identitas yang menunjukkan pada peradaban suatu masyarakat maupun sebuah negara. Identitas tersebut dapat dijadikan sebagai pembeda antara bangsa satu dengan kelompok atau bangsa atau kelompok masyarakat satu dengan lainnya. Yang kedua, dia sebagai batas. Hal itu maksudnya bahwa budaya bisa menjadi penentu batas-batas yang menciptakan adanya perbedaan antara kelompok masyarakat atau bangsa satu dengan kelompok atau bangsa lain. Adanya budaya inilah yang membuat negara itu menjadi unik dan khas. Yang ketiga, dia sebagai media komunikasi. Jadi di dalam budaya terdapat unsur bahasa, baik berupa bahasa lisan maupun tulisan, yang merupakan sebuah sarana komunikasi bagi manusia. Hal itulah yang menjadi fungsi dari budaya, yaitu dia sebagai media komunikasi. Budaya yang terdiri atas berbagai bentuk dapat juga menjadi media komunikasi yang dipakai guna menyampaikan pesan atau makna tertentu lewat suatu produk budaya tersebut. Jadi seperti melalui budaya tari, musik, maupun lain sebagainya. Nah, jadi yang terakhir yaitu sebagai komitmen. Jadi adanya budaya dalam sekelompok masyarakat, dia berfungsi sebagai sebuah komitmen. Hal itu artinya bahwa terdapat budaya yang akan memfasilitasi adanya komitmen atau suatu hal dalam kelompok masyarakat yang bernilai lebih besar dari kepentingan masing-masing individu. Sebab itu diperlukannya budaya dalam peradaban sebuah kelompok masyarakat. Nah, jadi itu adalah beberapa ciri-ciri budaya dan fungsi budaya itu sendiri. Seperti apa saja budaya bisa menjadi sebuah nilai? Budaya dapat menjadi nilai dalam berbagai bentuk dan konteks. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana budaya bisa dianggap sebagai nilai. Yang pertama, nilai-nilai etika dan moral. Banyak budaya memiliki nilai-nilai etika dan moral yang dianggap penting, seperti kejujuran, kerja keras, kesetiaan, dan rasa hormat terhadap sesama.
Nilai-nilai ini membentuk dasar untuk norma-norma sosial dan perilaku yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Yang kedua, tradisi dan adat istiadat. Warisan budaya dalam bentuk tradisi dan adat istiadat seringkali dianggap sebagai nilai yang harus dijaga dan dilestarikan. Ini bisa termasuk ritual keagamaan, perayaan budaya, upacara adat, dan praktik tradisi sehari-hari yang menjadi bagian dari identitas suatu kelompok masyarakat. Yang ketiga, budaya bisa menjadi sebuah nilai dalam bentuk bahasa dan sastra. Bahasa adalah salah satu aspek penting dari budaya dan seringkali dianggap sebagai nilai budaya. Keberagaman bahasa dan sastra menunjukkan kekayaan intelektual dan ekspresi kreatif suatu masyarakat, serta menjadi alat untuk menyampaikan nilai-nilai dan kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang keempat, seni dan ekspresi budaya. Seni dalam berbagai bentuknya, seperti lukisan, patung, musik, tarian, dan teater, seringkali mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan dalam suatu budaya. Ekspresi budaya ini dapat menjadi nilai karena mereka menginspirasi, membangkitkan rasa kebanggaan, dan menyatukan komunitas dalam penghargaan terhadap warisan seni mereka. Pendidikan dan pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional seperti sistem pengetahuan tentang tumbuhan obat, teknik pertanian yang berkelanjutan, atau keterampilan kerajinan tangan juga dapat dianggap sebagai nilai budaya. Pengetahuan ini seringkali dipelajari dan diwariskan melalui generasi, membantu memperkuat identitas budaya dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Kemudian yang terakhir, kuliner dan gaya hidup. Makanan dan gaya hidup sehari-hari dapat mencerminkan nilai-nilai budaya, termasuk nilai-nilai seputar kesederhanaan, keramahan, dan pentingnya berbagi makanan sebagai cara untuk mempererat hubungan sosial. Setiap budaya memiliki aspek yang berbeda-beda, dan nilai-nilai budaya bisa sangat bervariasi tergantung pada sejarah, tradisi, dan konteks sosial masing-masing. Namun, dalam berbagai bentuknya, budaya memiliki potensi untuk menjadi nilai yang dihargai dan dijunjung tinggi oleh masyarakat yang mempraktikannya. Sebelum kita membahas terlebih khusus terkait dengan karakter khas orang Sasak, Samawa, dan Bojo, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa sih itu karakter terlebih dahulu. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter merupakan sifat kejiwaan, tabiat, akhlak, atau budi pekerti seseorang yang dapat membedakan seorang individu dengan individu lainnya. Banyak pendapat ahli tentang definisi karakter. Salah satunya adalah Sumarno Sudarsono. Beliau mengemukakan bahwa karakter adalah suatu nilai yang terpatri dalam diri seseorang yang diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, percobaan, pengorbanan, dan pengaruh dari lingkungan yang kemudian diselaraskan dengan nilai yang ada pada diri seseorang tersebut, dan kemudian menjadi suatu nilai intrinsik yang terwujud dalam sistem daya juang dan kemudian melandasi sikap, pemikiran, dan perilaku seseorang. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa karakter merupakan sifat atau nilai yang terdapat pada setiap individu, di mana nilai tersebut selalu berorientasi kepada sesuatu hal yang baik dan positif. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakter khas suku Sasak, Samawa, dan Bojo. Yang pertama adalah suku Sasak. Pada masyarakat Sasak sendiri, terdapat karakter yang menjadi ciri khas masyarakat Sasak. Karakter ini secara turun-temurun terwariskan dari zaman ke zaman dan tertuang dalam Babat Lombok atau Babat Sasak sejak dahulu. Babat Sasak merupakan karya sastra kuno yang di dalamnya mengisahkan tentang sejarah dan asal-muasal masyarakat Sasak sejak dari zaman Nabi hingga zaman kerajaan. Karakter atau nilai yang terdapat dalam Babat Sasak antara lain, yang pertama adalah nilai agama atau nilai ketuhanan. Yang kedua adalah larangan mengambil hak milik orang lain. Yang ketiga adalah nilai kepemimpinan. Yang keempat menepati janji. Yang kelima dermawan. Yang keenam musyawarah sebagai sikap bijaksana. Yang ketujuh kebahagiaan. Yang kedelapan berbakti kepada kedua orang tua.
Yang ke-9, keikhlasan terhadap takdir Tuhan. Yang ke-10, nilai balas budi. Yang ke-11, pemberani. Yang kedua adalah karakter khas suku Samawa. Adapun karakter atau nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat Samawa antara lain yang pertama adalah ramah dan sopan. Yang kedua, memiliki keberanian dan keulatan dalam menghadapi tantangan. Yang ketiga adalah menghargai tradisi dan budaya lokal. Yang keempat, bersikap gotong royong dan peduli terhadap sesama. Yang kelima, pekerja keras dan gigih dalam mencapai tujuan. Yang keenam, dermawan dan suka membantu sesama. Yang ketujuh, suka bersosialisasi dan mudah bergaul. Kemudian yang ketiga adalah karakter khas suku Mbojo. Adapun karakter khas atau nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat Mbojo antara lain yang pertama adalah ramah dan sopan, yang kedua berani dan pantang menyerah, yang ketiga kebanggaan akan budaya dan tradisi, yang keempat religius dan taat beragama, yang kelima tegas dan gigih dalam menjalani kehidupan, yang keenam suka bekerja keras dan mandiri, yang ketujuh rendah hati dan tidak suka memamerkan diri, yang kedelapan kuat pendirian. Terkait unsur-unsur budaya pada nomor 4, untuk unsur-unsur budaya pada suku Sasambo diklasifikasikan menjadi 7 unsur, yakni bahasa, pakaian adat, seni dan kerajinan, makanan, tarian dan musik, kepercayaan dan upacara adat, dan ada arsitektur tradisional. Untuk unsur-unsur budaya pada suku Sasambo ini bisa diperhatikan di layar, di mana untuk unsur bahasa pada suku Sasak menggunakan bahasa Sasak, Samawa juga menggunakan bahasa Samawa, serta Mbojo juga menggunakan bahasa Mbojo. Untuk unsur yang kedua yakni pakaian adat, suku Sasak menggunakan pakaian lambung, lalu Samawa menggunakan pangkenan lonas pabite dan pangkenan lonas panemu, dan untuk suku Mbojo menggunakan baju adat rimpu dan katente tembe. Nah, untuk unsur yang ketiga yakni seni dan kerajinan. Untuk suku Sasak memiliki kerajinan kain tenun ikat, anyaman dan patung. Untuk suku Samawa menggunakan anyaman tikar, dan juga di sini Mbojo memiliki kerajinan menganyam. Yang keempat di sini untuk unsur makanan, di suku Sasak itu makanan khasnya yakni ayam taliwang, pelecing kangkung dan sate rembiga. Untuk suku Samawa di sini makanannya ada pasaji ponan, dan untuk Mbojo di sini lumayan banyak, di mana ada panggaha bunga, bingka dolu, kahangga, kerupuk, rengginang, kagape, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini untuk unsur tarian dan musik, terdapat tarian presean, tarian gandrung dan tarian samat pada suku Sasak, dan musiknya di sini ada gendang belek, gong, dan suling. Selanjutnya di sini untuk suku Samawa ada tarian nguri dan menggunakan musik gong genang. Lalu Mbojo di sini ada tarian pasapu monca, tarian wurabongi monca, tarian saremba tembe, dan tarian bujaka danda. Di mana untuk musiknya ada gendang rebana, gambo, dan kareku kandei. Yang keenam di sini unsur kepercayaan dan upacara adat, di mana suku Sasak memiliki kepercayaan yang kuat terhadap adat dan tradisi. Untuk suku Samawa ada saleng sakiki, saleng pedi, saleng satingi, saleng satatong, dan saleng sadu. Untuk suku Mbojo di sini ada upacara hanta ua pua. Dan unsur yang terakhir di sini ada arsitektur tradisional, di mana untuk suku Sasak di sini ada lumbung atau bale, dan untuk suku Samawa terdapat rumah adat dalam loka, dan untuk suku Mbojo ada umalingge. Sekian demonstrasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih sudah menonton video kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.